Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita masih bisa sholat subuh berjamaah di masjid yang insyaallah dirahmati Allah. Perkenankanlah kepada kami agar bisa membaca hadis yang berjudul Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqul zulma fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah. Yang artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berhati-hatilah kalian terhadap kezaliman karena kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim nomor 2578. Isi kandung dalam hadis di atas menegaskan bahwa kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Para pelakunya dihukum sesuai dengan kadar kezalimannya, bahwa Allah mengharamkan perbuatan zalim atas para hambanya serta melarang mereka saling menzalimi, karena kezaliman itu sendiri adalah haram secara mutlak. Dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai para hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Hadis riwayat Muslim nomor 2577, At-Tirmizi nomor 2495. Imam Al-Mughiri menjelaskan, zalim adalah perbuatan yang menyimpang dari jalan yang wajib ditempuh untuk mencari kebenaran. Sementara itu dalam Mu'jam dikatakan bahwa yang dimaksud dengan zalim adalah perbuatan yang melampaui batas atau meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. Al-Baqarah ayat 2, surat kedua ayat 229. Orang yang zalim adalah orang yang tidak mau menggunakan dalil-dalil yang bisa mengantarkan dirinya tunduk mengetahui kebenaran, dan Allah tidak akan memberinya hidayah. Artinya orang itu berada dalam kegelapan iman sehingga tidak bisa melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Surat Al-Baqarah ayat 298. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Surat Yunus ayat 44. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menentang segala bentuk kezaliman, dan karenanya beliau senantiasa memperingatkan umatnya tentang balasan Allah terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang zalim di antara mereka akan ditimpa akibat buruk dari usahanya, dan mereka tidak dapat melepaskan diri. Quran surat Az-Zumar ayat 51. Perbuatan zalim akan sangat memberatkan pelakunya, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Jika dia ahli ibadah, maka dia akan bangkrut dari hari kiamat, karena harus merelakan seluruh pahalanya untuk orang yang dizalimi. Kemudian dosa yang dizalimi dibebankan kepada sang pelaku kezaliman. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari perbuatan zalim. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menutup hadis ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita bisa diberikan nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakal syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala ali sayyidina Muhammad.
Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para muslim, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, Bapak Ibu jamaah salat subuh, Maghfiratul Abrar dan umat muslimin dan muslimat, agar diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu, diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah yang wajib maupun yang sunnah, diberi rezeki yang luas, berkah, agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam, diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pada mensyukuri kenikmatan, diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.